Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nova Aulia dengan NPM 214071010. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang sistem kelistrikan pada motor bakar bensin. Sistem kelistrikan motor bakar bensin. Apa sebenarnya sistem kelistrikan motor bakar itu? Perlu diketahui sebelumnya, kelistrikan motor biasa bisa membangkitkan listrik pada motor ini disebut dengan spool. Spool sendiri adalah sebuah mesin perangkat magnet pengendara motor banyak yang tidak mengetahui keberadaan komponen satu ini karena kecenderungan penyebutan bagiannya. Mereka lebih banyak yang mengetahui bagian-bagian pada dari komponen listrik ini daripada nama universalnya. Komponen satu ini berguna untuk memberikan sumber listrik yang menjadi penghasil arus utama listrik pada komponen motor. Alat seperti ini digunakan secara umum untuk mengefisiensikan kinerja motor dengan bantuan energi listrik dinamis yang diaplikasikan langsung pada mesin. Teknologi yang semakin maju dan canggih membuat perusahaan motor terus berinovasi menciptakan terobosan baru kendaraan yang ramah lingkungan. Keberadaan komponen motor ini ditunjang dengan beberapa bagian yang sangat spesifik setiap strukturnya. Komponen listrik ini biasanya ditemukan di motor-motor keluaran terbaru dengan kebebasan akses tinggi. Keberadaan komponen inilah yang menjadikan pengemudi bisa mengoperasikan motor dengan mudah, tidak perlu lama belajar untuk menguasai keterampilannya. Sistem kelistrikan motor. Secara umum, perangkat ini terletak pada bagian yang dinamakan spool. Sebagaimana sudah disinggung di atas, spool terdiri dari satu kesatuan yang signifikan. Spool pada motor juga kerap disebut dengan generator mesin karena bentuknya yang sangat lengkap dan menyerupai generator sesungguhnya. Generator ini memiliki tujuan yang sama dengan jenis pada umumnya, yakni menghasilkan energi gerak, penghasil energi listrik, penggerak yang diperoleh dari generator dapat membentuk medan magnet yang menjadi sebuah kawat kumparan yang rapi dan simetris. Kumparan kawat inilah yang bertugas menerima timbal balik energi gerak yang mengolahnya menjadi energi arus listrik. Perangkat listrik ini lebih akrab memudahkan pengguna menyalakan motor tanpa perlu bersusah payah. Saat ini, mesin motor atau spool sudah memiliki banyak modifikasi untuk mengimbangi kebutuhan konsumen yang semakin ingin dipermudah. Spool saat ini didesain lebih praktis dengan sedikit gulungan kawat. Mesin spool sendiri dibuat dengan jalur arus kawat bolak-balik menyerupai kumparan mesin AC. Fungsi perkembangan mesin spool ini bertujuan meningkatkan arus listrik yang dihasilkan. Arus yang dihasilkan ini juga akan terbagi untuk menyalakan semua lampu pada motor. Dengan ini pula, pengendara motor akan lebih tertolong saat berkendara di malam hari tanpa ketakutan lampu mati. Jalur yang ada pada sistem kelistrikan ada tiga. Satu, jalur pengapian. Dua, jalur penerangan. Dan tiga, jalur pengisian. Penjelasan. Satu, jalur pengapian. Jalur pertama disebut pengapian karena berguna sebagai tempat pembakaran. Jalur perapian atau ruang pembakaran ini berfungsi mengirim arus listrik ke kumparan busi. Keterkaitan busi dan ruang bakar inilah yang menimbulkan percikan arus dari busi sebagai pematik otomatis. Pada jalur pengapian sendiri terdapat dua bagian jalur yang mengatur perangkat listrik ini. Kedua jalur tersebut adalah alternative current serta direct current. Tiap jalur tersebut dapat dilihat perbedaannya secara jelas bila dilakukan pembongkaran mesin pengapian jika diperlukan. Jalur pengapian biasanya disebut dengan istilah pendek AC dan DC. Ruang pengapian AC sebenarnya adalah perangkat yang ada di dalam mesin motor keluaran lama. Pengapian jenis AC biasanya melengkapi mesin karburator motor sehingga banyak ditemukan pada motor-motor lama. Jalur AC memiliki makna arus listrik yang berguna untuk ruang pembakaran yang bersumber langsung dari spool yang ditransfer ke CDI. Kumparan arus inilah yang kemudian diterima koil, perangkat atau busi mesin. Jalur kedua adalah DC yang menjadi inovasi baru ruang pengapian. Pada motor keluaran terbaru, mesin
Mesin bukan berupa karburator tapi berupa injek dan DC adalah pelengkapnya. Perbedaan dengan AC adalah jalur ini memiliki pengaturan arus yang ditransfer ke koil, dilakukan oleh ECU. Hal ini juga menjadi alasan mesin injek butuh arus yang konstan dari aki motor. Jalur penerangan. Jalur penerangan juga seperti ruang pembakaran yang dibagi menjadi dua jenis, yakni AC dan DC. Kedua jalur tersebut sama-sama bertujuan mendukung sistem kelistrikan sepeda motor. Dan jalur ini berguna untuk menyuntingkan energi listrik pada lampu penerangan yang dimiliki motor. Jalur penerangan berbeda dengan jalur pengapian yang berguna menyalakan motor. Jalur penerangan jenis AC biasanya juga menjadi pelengkap perangkat motor lama dengan penerangan lampu seirama putaran spool motor. Sedangkan jenis jalur penerangan AC yang menjadi inovasi saat ini bisa juga disebut mesin modern karena penggeraknya adalah yang sudah dijalankan adalah voltase aki pada motor. Selain mesin dan lampu, ada yang menggunakan tenaga listrik. Komponen ini yaitu rem setir dan juga lampu pada sennya. Jalur pengisian. Terakhir, jalur pada kelistrikan motor adalah pengisian. Jalur ini berguna menstimulasi jalannya jalur penerangan dan jalur pengapian. Berdasarkan fungsinya disebut jalur ini sering disebut dengan jalur yang untuk menyalakan sistem kelistrikan sepeda motor. Jalur pengisian letaknya tegak lurus dari spool menuju mesin regulator. Setelah melewati regulator, jalur pengisian ini akan dicabangkan ke jalur pengapian dan ke jalur penerangan. Jalur yang belum digunakan untuk pembakaran maupun penerangan akan diakumulasi ke aki motor. Prinsip kerja, konstruksi, dan komponen-komponen sistem penyalaan listrik pada motor bensin. Sistem penyalaan listrik pengapian terdapat pada motor bensin guna menghasilkan suhu yang cukup tinggi untuk memulai pembakaran dengan cara menyalakan busi di ruang bakar di dalam silinder. Pada motor diesel tidak dilengkapi sistem penyalaan listrik karena untuk menghasilkan suhu yang cukup tinggi untuk memulai pembakaran ditempuh dengan cara memanfaatkan atau mengkompresi udara yang masuk ke ruang bakar di dalam silinder. Penyalaan pada motor bensin. Pembakaran di ruang bakar di dalam silinder pada motor bensin dapat berlangsung apabila ketiga syarat pembakaran terpenuhi, yaitu bahan bakar atau bensin, udara atau oksigen, dan suhu yang cukup tinggi untuk memulai pembakaran. Suhu yang cukup tinggi untuk memulai pembakaran pada motor bensin diperoleh dari percikan atau loncatan bunga api, spark pada busi spark plug. Bunga api listrik dihasilkan oleh sistem penyalaan listrik atau ignition system berupa unit alat penyala listrik atau ignition unit, yaitu terdiri atas dua jenis, ya, jenis alat penyala baterai ignition unit, dan unit alat penyala magnet atau magneto ignition unit. Fungsi alat penyala listrik, suhu yang cukup tinggi untuk memulai pembakaran pada motor bensin diperoleh dari loncatan percikan bunga api listrik current antara elektroda busi pada saat torak mencapai TMA titik mati atas pada akhir langkah kompresi. Saat terjadinya percikan tersebut ditentukan oleh unit alat penyalaan listrik. Unit alat penyalaan listrik atau ignition unit berfungsi untuk menghasilkan percikan bunga api pada busi pada saat menjelang torak mencapai TMA pada akhir langkah kompresi. Komponen unit alat penyala listrik. Unit alat penyala listrik terdiri dari komponen satu, sumber arus listrik atau baterai atau magneto. Kumpulan penyala atau ignition coil, kumparan primer dan sekunder. 3 busi, 4 pemutus arus primer atau platina atau breaker point, 5 knock atau cam, 6 kondensor. Beberapa jenis motor bensin tidak lagi menggunakan platina, tetapi sudah menggunakan sistem CDI atau kapasitor charger atau sistem API, Electronic Pointless Ignition, untuk menghindari kerusakan mekanis atau keausahan di bagian pemutus arus primer atau platina.
Motor bensin dengan jumlah silinder lebih dari satu, maka perlu dilengkapi dengan distributor atau pembagi arus untuk membagi arus induksi di tiap-tiap busi sesuai dengan urutan penyalaannya atau firing order. Poros yang memutar rotor distributor sama dengan poros nok pemutus arus primer, sehingga pada saat terjadi pemutusan arus primer, maka bersamaan itu pula terjadi hubungan antara rotor distributor dengan salah satu kabel busi sesuai dengan urutan penyalaannya. Prinsip terbentuknya bunga api listrik. Prinsip terbentuknya bunga api listrik atau spark sederhana ini bisa dilihat di gambar. Ketika ujung kabel yang dipegang tangan kiri dan kanan dijauhkan, maka akan terjadi medan magnet pada kumparan. Apabila kedua ujung kabel didekatkan dengan jarak tertentu atau disentuhkan, maka induksi akan mengalir pada kedua ujung kabel tersebut sehingga terjadi spark. Prinsip terbentuknya spark sederhana inilah yang selanjutnya digunakan sebagai prinsip dasar penyalaan listrik pada unit alat penyala, baterai, dan magnet, baik yang menggunakan platina maupun CDI. Prinsip kerja unit alat penyala baterai. Prinsip terbentuknya bunga api listrik atau spark alat penyala baterai. Satu, ketika stop kontak pada posisi on dan pemutus arus atau platina atau breaker point tertutup, maka arus listrik akan mengalir dari baterai menuju ke coil yang di dalamnya terdapat kumparan primer. Kumparan medan magnet ketika arus primer diputus oleh bagian platina terbuka oleh gerakan berputar dari nol cam, maka medan magnet akan hilang dan timbul arus induksi pada kumparan sekunder yang mampu menghasilkan tegangan hingga 15.000 volt, sehingga menimbulkan loncatan bunga api atau spark terbusi. Ketika terjadi spark, maka setiap gap juga akan terjadi spark, termasuk di platina. Untuk itu, dipasang kondenser guna menyerap arus induksi sehingga tidak timbul spark pada platina. Prinsip kerja unit alat penyala magnet. Alat penyala magnet terdiri dari dua macam dalam penyalaannya dalam menghasilkan medan magnet, yaitu satu, kumparan primer yang berputar dan magnet yang berputar. Prinsip kerja unit alat penyala magnet dengan menggunakan pemutus arus primer. Prinsip terbentuknya bunga api listrik alat penyala magnet ini, satu, ketika stop kontak yang posisi on memutus arus platina atau breaker point tertutup, maka pada saat jangkar bersama-sama kumparan primer berputar atau magnet berputar akan terjadi pada magnet pada koil. Ketika arus primer diputus karena bagian platina terbuka oleh gerakan berputar dari nok atau cam, maka medan magnet akan hilang dan timbul arus induksi pada kumparan sekunder yang mampu menghasilkan tegangan hingga 15.000 volt, sehingga menimbulkan loncatan bunga api atau spark pada busi. Ketika terjadi spark, maka pada setiap gap juga akan terjadi spark, termasuk di platina, untuk dipasangkan kondenser guna menyerap arus induksi sehingga tidak timbul pada spark pada platina. Konstruksi unit alat penyala listrik dilihat pada gambar. Unit alat penyala listrik berperan dalam menghasilkan suhu yang cukup tinggi untuk memulai pembakaran, sama-sama dengan sistem penyaluran bahan bakar untuk proses pembakaran di ruang bakar di dalam silinder. Oke, cukup sekian. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.